Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wasyukurillah. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita selalu bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi anak-anak dalam mata pelajaran Etika Kepegawaian di hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021 ini dengan materi Etika Kepegawaian. Materinya pengembangan karir PNS. Ya, namun ini ada titipan ya, tolong disampaikan kepada tetangganya maupun keluarganya yang ingin bersekolah di SMK Wedasim ya, bisa segera menghubungi ya di tempat pendaftaran yang ada di sekolahan kita. Baiklah anak-anak, tak lupa salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat ya anak-anak visi SMK Wedasim? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anak, saya harap kalian tetap semangat walaupun masa pandemi ini ya sudah hampir 1 tahun, sudah 1 tahun lebih ya. Ini belum berakhir, namun tidak menutup ya semangat kalian untuk terus mengikuti pelajaran walaupun secara daring. Karena materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah bertema pengembangan karir pegawai negeri sipil. Apa yang kalian ketahui tentang karir? Ya, pengembangan karir bagi seorang karyawan. Siapa yang tahu? Ya, mungkin kalian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengembangan karir adalah jabatannya naik ya, kemudian kedudukannya lebih tinggi, gajinya juga lebih banyak, prestasinya juga banyak. Ya, itu salah satu dari pengembangan karir selama dia bekerja. Ya tentu saja tidak naik begitu saja, namun ada fase-fase atau tahap-tahap yang harus dilalui oleh seorang karyawan tersebut, khususnya di lingkungan pegawai negeri sipil. Nah, sekarang kita lihat skemanya ini ya. Pengembangan karir pegawai negeri sipil dimulai dari individu dan organisasi untuk sama-sama memiliki kepentingan untuk berkembang dalam karirnya. Ya, ini adalah lambang seperti bintang ya, berarti apa? Cerah ya, berarti mengalami kenaikan dalam karir di bidang pekerjaannya. Tujuannya apa karirnya itu? Salah satu untuk mengejar cita-cita. Kalian pasti ingat ya, kecilnya dulu pasti punya keinginan atau cita-cita ingin jadi dokter, jadi guru, jadi perawat, jadi polisi, dan lain-lain. Nah, tentu saja ini juga menimpa pada seorang pegawai negeri sipil ya maupun dalam suatu organisasi. Semua pasti ada karirnya. Yang semula dari pegawai rendahan akhirnya menjadi pegawai yang tingkat atas. Ya, tentu saja tidak mudah itu anak-anak ya. Butuh pengorbanan dan doa serta usaha. Nah, tentu saja harus memenuhi efektivitas dan efisiensi untuk mencapai karir ini. Sekarang kita lihat apa aja Bu perencanaan karir itu? Ya, ini ya kita harus menyadari diri sendiri bahwa peluang itu atau kesempatan tidak datang kedua kali. Makanya kita harus punya tujuan ya yang berkaitan dengan apa program kerja, kemudian pendidikan yang berhubungan dengan pengalaman ya, guna apa? Ya mengembangkan ya tentu saja pengembangan apa karir. Karena nanti ada istilah manajemen karir. Apa artinya manajemen karir? Ya proses ya berkelanjutan mengenai penyiapan, penerapan, dan pemantauan rencana-rencana karir yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Ya, tentu saja seiring dengan sistem karir yang ada di organisasi tersebut. Artinya apa? Dia harus bisa memikirkan kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan untuk mencapai karir saya. Ya, ini harus kita pikirkan ya anak-anak ya. Nah, kemudian jabatan karir PNS itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 Pasal 1 ya tentang perubahan Undang-Undang
nomor 8 tahun 74. Apa saja Bu? Nah ini, bahwa jabatan karir adalah jabatan struktural atau fungsional yang hanya dapat diduduki oleh PNS yang berstatus sebagai seorang PNS. Ya. Jadi sudah diangkat ini ya. Kemudian sistem pembinaan karir PNS adalah prestasi kerja. Lah ini dilihat prestasi kerjanya anak-anak ya. Makanya nanti kalau kalian magang, kalian akan mengalami betul dan akan mengetahui. Namun kemarin kalian sempat diberikan contoh ya dari IDUKA yang kita undang di sekolahan kemarin dalam acara job orientation itu ya. Baik dari Guna PT Warna-Warni, kemudian Pesona Hotel, kemudian eh, ini Gunawangsa dan yang lain-lainnya ya. Jenjang karir ini juga berkaitan dengan disebut dengan promosi. Ya, Nana ya, apa promosi? Nah ini, proses pindahnya seseorang dari satu jabatan tertentu ke jabatan yang lain secara vertikal atau ke atas atau ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, tentu saja dalam hierarki jabatan, urutan ya, urutan jabatan. Tentu saja harus ada prosesnya, ada fasenya. Dari naik satu tingkat, misalnya dari kopral menjadi apa? Dari prajurit satu menjadi prajurit dua kalau di TNI ya. Atau mungkin dari pengaduk teh naik menjadi apa? Ya, pegawai staf atau staf ya. Ya, ini bisa juga baik di instansi pemerintah maupun swasta. Nah, selanjutnya alasan apa aja yang digunakan untuk promosi yang diprogramkan itu apa Bu? Ini tentu saja akan menimbulkan pengalaman dan pengetahuan yang baik bagi yang bersangkutan. Ya, tentu saja motivasi atau daya dorong bagi pegawai yang lain. Ya, jadi misalnya ada pegawai yang diangkat, dipromosikan. Lah ini pegawai yang lain harus punya apa? Semangat supaya bisa diangkat juga atau dipromosikan. Kemudian mengurangi angka permintaan berhenti atau keluar ya dari seorang pegawai. Ya, kalau pegawai diangkat otomatis ada jenjang karir kan. Lah ini akan membuat motivasi bagi karyawan yang lain. Namun kenyataan saat ini anak-anak ya karena adanya pandemi ini makin banyak PHK, makin banyak perusahaan yang gulung tikar. Nah, makanya kita harus banyak bersyukur ya, banyak bersyukur. Berapapun gaji yang kita terima dalam kondisi yang seperti ini harus kita syukuri ya walaupun sedikit tapi halal dan berkah ya. Kemudian dapat membangkitkan semangat kerja pegawai dalam rangka pencapaian tujuan. Ya, tujuan siapa? Organisasi di mana mereka juga punya kepentingan. Ya, misalnya saya contohnya, saya sebagai seorang guru, ya, guru swasta. Ya kita syukuri bahwa sekarang guru swasta kan berdasarkan jam ngajar anak-anak ya. Apalagi karyawan pabrik. Sekarang banyak pabrik yang tutup, gulung tikar. Lah kenapa? Ya karena tidak ada yang diproduksi. Kenapa Bu jadi produksi? Ya karena bahan bakunya nggak ada. Kenapa nggak ada Bu? Karena untuk beli nggak ada uangnya. Kenapa nggak ada Bu? Ya kan banyak terjadinya penurunan produksi, akhirnya tidak ada pemasukan dan masih banyak alasan yang lain ya dan anak. Kemudian dasar-dasar dalam menentukan promosi apa aja prestasi kerja ya termasuk pengetahuan. Nah ini skill kalian, kecakapan kalian. Makanya raih setinggi mungkin cita-cita kalian. Jangan malas ya, jangan malas belajar walaupun sekarang secara virtual. Silakan kalian lihat gadget tapi untuk apa? Kebaikan pengetahuan kalian. Jangan hanya game aja, kemudian lihat-lihat YouTube yang tidak bermanfaat, tapi gunakan yang bermanfaat. Mungkin saat ini lebih bagus adalah apa? Ya, istilahnya setoran surat-surat ya mengaji. Misalnya Odos ya, one day one juice misalnya ya. Itu kan bisa cara pakai HP digital ya. Ya, jadi kita mulai mengasah menanam secara religinya. Lagi sebentar lagi udah mau puasa ya. Dan lagi insya Allah bulan April ini sudah mulai puasa, kalau tidak salah tanggal 13 ya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan menikmati Ramadan yang penuh berkah ini. Kemudian sikap mental, ya ini mental kalian, mental saya, mental kita semua. Harus kita tingkatkan ya. Jangan banyak mengeluh, tapi banyak bersyukur. Kemudian sikap sosial, artinya apa? Kepedulian kepada sosial, lingkungan kita. Mulai kepada saudara, satu keluarga, ayah, ibu, kakak, adik. Ya, harus kita tingkatkan.
Kemudian kualitas dan kuantitas dari hasil pekerjaan. Kira-kira kerjaan saya ini bermanfaat atau tidak? Ya, kalian sendiri bisa menilai atau orang lain. Kemudian tingkat kerja, tingkat kehadiran kerja atau absensi ya, termasuk kalian secara daring ini harus ada absensinya. Apalagi kemarin saat kalian ikut job orientasi, ada beberapa siswa tidak hadir dan tidak ada laporan. Ya terpaksa nanti harus mencari apa? Iya, sertifikat sendiri ya, karena di sini dilihat disiplin waktu juga kepedulian. Kemudian pemeriksaan psikologi kejiwaannya ya, meliputi kecerdasan ya, kemudian bakatnya, minatnya, semangatnya, kepribadian bagaimana, ya mentalnya gimana. Nah, mulai sekarang diasah anak-anak ya, apalagi kita banyak di rumah. Jadi memang sumpek ya, bete ya istilahnya anak-anak muda itu kalau sering di rumah. Ya coba dengan kegiatan lain misalnya sholat berjamaah di masjid ya, yang tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kita bisa menimba ilmu, ikut kajian-kajian religi yang bermanfaat ya, dan masih banyak lainnya atau olahraga lah. Tentu saja harus dapat membangkitkan kemauan untuk maju pada pakai itu sendiri ya. Nah, bersungguh-sungguh saya mengikuti pendidikan dan latihan untuk pengembangan karirnya. Kemudian menimbulkan kepuasan pribadi. Artinya apa? Alhamdulillah kan kalau bisa naik setingkat ya, dari pembuat teh bisa menjadi staf atau dari pesuruh bisa menjadi mandor ya dan sebagainya ya. Tentu saja untuk apa? Memperbaiki penghasilan. Jadi jangan semakin mundur ya. Kemudian persyaratannya tentu saja untuk promosi ini prestasi kerja, ya kita harus gigih ya. Kemudian senioritas artinya masa kerja sudah lama berapa tahun, tapi kemudian usia, pendidikan dan lain-lain. Mutasi atau alih tugas artinya dipindahkan, ini juga pengaruh untuk promosi anak-anak ya. Kemudian berpindah seseorang pegawai ke jabatan secara horizontal atau sejajar ya. Misalnya dia tetap sebagai pegawai tapi dipindah di bagian yang lebih bagus lagi, tapi tetap sebagai seorang pegawai, ya. Kemudian mutasi alih tugasnya ada dua bentuk juga ya. Yang pertama penempatan seorang pada tugas baru dengan tanggung jawab yang besar, penghasilan tetap. Ada juga yang penghasilan naik, tanggung jawab naik. Nah ini lebih besar resikonya ya, tanggung jawab besarnya. Mutasi yang ideal itu bagaimana Pak? Atau tujuannya apa? Ya, tentu saja menempatkan seseorang pada tempat yang paling cocok ya. Artinya apa? Supaya dia lebih bisa berkreativitas, produktivitasnya lebih bisa ditunjukkan ya. Semangat kerjanya, kinerjanya, loyalitas, kondite, dan prestasinya. Kemudian mengembangkan kemampuan dan prestasi karyawan. Nah, tadi ada termasuk ya anak-anak ya. Apa prestasinya? Oh, menemukan formula baru. Oh, dia bisa menciptakan sistem yang cepat dan akurat. Kemudian mencegah karyawan agar tidak bersikap dan berperilaku yang menyimpang dari standar-standar organisasi. Artinya apa? Dia fokus ya, tidak aneh-aneh istilahnya begitu ya anak-anak ya. Yang paling mudah. Kemudian untuk kenaikan pangkat PNS ini sudah tercantum dalam PP nomor 12 tahun 2002. Nah, ini ya mulai dari SD itu pangkatnya apa, termasuk pengatur muda berarti golongan 2A. Dan SLTP menjadi apa, pengatur ya. Pangkatnya golongannya adalah 2C dan lain-lain ya. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Kemudian PNS ini diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya lebih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah. Artinya apa? Kalau sudah 1 tahun baru bisa diangkat ya. Nah, tentu saja mempengaruhi 4 hal tadi anak-anak. Kualitas, loyalitas, prestasi ya, dedikasi. Ya, selanjutnya kenaikan pangkat pun ya diberikan kepada PNS dengan prestasi yang luar biasa baiknya. Apa Bu? 1 tahun dapat kerja paling banter ya, paling sekurang-kurangnya ya 1 tahun baru bisa diangkat. Kemudian setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai 1 tahun terakhir. Kemudian kenaikan pangkat pilihan yang diberikan pada PN bukan penemuan baru ya tadi dia punya apa hasil karya ilmiah. Ya, gitu ya anak-anak. Saya rasa materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi.
Untuk tugasnya, tolong kalian catat ya, PPT tadi dirangkum yang baik ya. Kemudian kalian pelajari lagi. Pesan saya tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan, selalu berdoa dan senantiasa bersyukur.